Nah, apa sih yang bikin orang sekarang ini eh, lupa atau lepas kontrol gitu, menunjukkan segala hal tentang dirinya? Untuk dianggap. Jadi menganggap kalau menunjukkan segala hal itu bisa menarik perhatian banyak orang Iya, gitu kan? iya. Untuk dianggap. Untuk dinilai aku ini begini, aku ini punya ini, Hmm. aku ini bisa seperti ini. Atau ya ini anakku, ini punyaku. Hmm. Jadi tanpa sadar kayak persaingan tunjuk-tunjukkan kebaikan. Apalagi di dalam pertunjukan itu ada duitnya. Bungkusnya ya banyak macam. Bahasanya hal pribadi, prakteknya udah nggak pribadi lagi. Kayak aku misalkan secara pribadi melihat Bertrand Pitu dengan Sarwenda, ya sudah itu mereka. Iya, iya, iya. Tapi bagi yang tak paham atau yang mempunyai sifat iri, yang menonton itu yang mempunyai sifat benci, yang melihat itu mempunyai sifat dengki, pasti negatif. Hmm. Makanya sekali lagi kita harus benar-benar berhati-hati. Kalau tidak siap dengan tanggapan. Kalau lo misalnya aku yakin, ya masa bodoh itu kedekatan mereka. Kalau lo. Tapi kan tidak semua orang seperti lo. Nah itu yang dipahami, yang harus dipahami oleh semua yang namanya public figure. Namanya juga public figure, berarti kan contoh. Kalau aku masa bodoh, apa isinya? Karena urusanku sendiri belum tentu. Hmm. Apalagi lo. Nah yang lain. Tapi karena kebanyakan orang mayoritas tidak masa bodoh. Ya kita ini saat ini budaya kita ini punya budaya nyinyir yang menyeramkan. Punya budaya menilai hal jelek yang menyeramkan. Iya. Dominannya mencari kejelekan aja. Hmm. Dominannya mencari kekurangan aja. Kalau bicara tentang kebaikan, kayaknya semuanya nggak ada yang nanggapin. Tapi kalau bicara hal-hal aneh, Dan jelek. jelek, heboh. Hmm. Dipertontonkan ke banyak orang, kasih sayang, ibu dan anak dan ibu ya sudah pasti. Harus. Ibu dan anak tuh harus kasih sayang, anak dan ibu tuh harus kasih sayang. Nggak usah lah dipertontonkan. Terus dipuji-puji seorang ibu yang baik, dipuji-puji seorang anak yang baik. Yang namanya ibu harus baik, yang namanya anak harus berbakti. Nggak usah dipertontonkan, bahkan jadi duit. Hmm. Gitu. Membelikan anak apa dipertontonkan. Memberi anak rumah dipertontonkan. Ngajak anak jalan-jalan dipertontonkan. Anak berbuat baik ke ibu dipertontonkan. Mending dipertontonkan tuh benar-benar untuk memberi contoh, hanya untuk memberi tahu bahwa dia keren. Nah sekarang kan begitu, berlomba begitu. Iya bagi yang mampu nyontoh, bagi yang nggak mampu iri. Iya bagi yang mampu nyontoh, bagi yang nggak mampu dengki. Kita nih apa ya, show off ya. Show off. Nah itu mayoritas. Nanti ngomong kalau ada yang nanggapin, ya itu kan urusanku. Ya siap ditanggapin lah. Kalau dipertontonkan. Iya namanya juga dipertontonkan. Berarti yang nonton punya hak dong untuk menilai. Kalau tidak boleh dinilai, tidak usah dipertontonkan.
Sekali lagi, kalau urusanku pribadi, misalkan kalau aku pribadi menonton Bertrand Peto dan ibunya, ya itu kedekatan mereka. Bagi yang ngerti, kebetulan gue ngerti. Yang nggak paham, gitu. Dan tiap hari kita hanya menonton hal seperti itu. Kalau aku mikirnya membangunnya di mana sih? Anak harus berbakti kepada orang tua, yaitu mutlak hukumnya. Tidak usah dipamer-pamerin. Ibu harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Bapak harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Mutlak hukumnya. Karena anak amanah. Kenapa mesti dipublikasikan, dipertontonkan? Anak baik dengan orang tua, heboh, aneh. Memang harus. Ibu bertanggung jawab terhadap anaknya. Bapak bertanggung jawab terhadap anaknya. Yaitu mutlak. Nah, bagi seorang public figure, jadi sorotan, banyak orang baik saja dapat tanggapan, apalagi enggak gitu. Nah, yang gue tahu kalau dulu dan masih banyak artis di luar gitu, banyak yang menyembunyikan tentang siapa keluarganya. Apa sih alasan utamanya dan kenapa sekarang ini banyak public figure malah mempertontonkan Hal pribadi seluruh keluarganya? Ya kalau zaman dulu hal pribadi itu hal yang berharga. Makanya disimpan. Segala sesuatu yang berharga kan disimpan. Nah kalau sekarang jadi bisnis. Untuk kebesaran bisnisnya. Makanya dipertontonkan. Jadi sudah tidak ada batasan. Jadi artis nggak jadi seniman tapi jadi pebisnis. Kalau dulu artis itu terkenal karena keahliannya. Terkenal karena aktingnya. Terkenal karena nyanyinya. Yang dijual tuh skill yang dijual tuh skillnya, kemampuannya, talentanya yang dijual. Kalau sekarang enggak, yang dijual tuh beli mobil di mana, pergi kemana, pribadi keluarga. Aku tidak akan kenal. Baik keluarganya pengen tampil. Ya, aku tidak akan kenal Keanu Reeves kalau tidak nonton John Wick. Artinya karena aktingnya. Aku tidak akan kenal Denzel Washington kalau tidak pernah nonton filmnya Equalizer. Aku tidak akan kenal Michael Jackson karena keahliannya sebagai penyanyi pop. Nah, kalau sekarang itu aku kenal artis ini karena dia beli ini. Seninya di mana? Pelaku seni itu harus menunjukkan skill seninya. Pelaku seni itu harus menunjukkan genre kemampuannya di mana, talentanya. Nah, kalau sekarang ini pelaku seni itu terkenal karena mancung hidungnya. Nyambungnya kemana? Pelaku seni itu terkenal karena lentik alisnya. Pelaku seni itu terkenal karena seksi badannya. Sekarang ini. Pelaku seni itu terkenal karena siapa pacarnya. Pelaku seni sekarang ini terkenal karena kepedulian terhadap anaknya. Kalau di luar sana tidak seperti itu. Aku tidak akan tahu tentang Liam Neeson
kalau tidak nonton Taken. Aku tidak akan kenal Rami Malek kalau tidak pernah nonton Queen. Terkenal karena aktingnya, terkenal karena nyanyinya, terkenal karena grup bandnya. Kalau artis sekarang ini di Indonesia terutama, aku kenal artis ini karena ngeliat paha putihnya. Aku tahu artis ini karena ngeliat pinggang seksinya. Dan menurutku itu tidak tahu malu, mengaku seniman. Sudah tidak seniman. Aku tahu artis ini karena rumahnya 4 tingkat. Kalau sekarang, aku kenal artis ini karena kolam renangnya jernih. Tapi mengaku artis, terkenal. Kalau tidak akan kenal Madonna, kalau tidak pernah melihat aksi panggungnya. Kan gitu. Sampai detik ini aku tidak tahu bagaimana keluarganya Rhoma Irama. Dan itu yang benar. Iya. Sampai hari ini aku tidak tahu pribadinya Rhoma Irama. Yang aku tahu tentang Rhoma Irama itu the best bernyanyi dangdutnya. Aku tidak tahu rumah Christine Hakim di mana. Tapi karena aku pernah nonton Cut Nyak Din, maka aku tahu Christine Hakim. Kalau sekarang enggak. Aku tahu artis B karena beli baju di Hong Kong. Andai kata tidak beli baju di Hong Kong, aku tidak tahu dia. Jadi maksudku semua public figure itu terkenallah karena talentanya dengan segala hormat. Jangan norak. Makanya susah artis Indonesia nih go internasional. Karena dari Eropa itu ngelihatnya apa yang mesti kita andalkan. Aku tidak tahu tentang Iko Uwais ya. Kalau bukan karena nonton Direct ya. Sampai akhirnya diambil orang luar. Bahkan aku tidak tahu siapa istrinya Iko Uwais. Bagaimana, anaknya berapa. Tapi dia ke Eropa sih. Diakui atau tidak. Nah kalau sekarang ini lucu-lucu. Terkenalnya karena hal lucu. Ya, terkenal karena kuteknya. Beli di Jerman. Terkenal karena nyinyirnya. Tapi dengan bangga mengaku artis. Pelaku seni. Itulah artis. Kalau terkenal selebriti. Artinya. Nah kita banyak kan sekarang ini di Indonesia. Ngelihat artis yang nggak ngerti ahlinya apa sih. Baik yang menampilkan maupun yang ditampilkan sama-sama bodoh menurutku. Yang penting banyak duit, tapi kelasnya hilang. Nggak apa-apa kalau ngomong begini ada yang tersinggung, biar sadar itu salah. Lucu-lucu terkenal di Indonesia sekarang ini, aneh-aneh. Harus dia aja meranin film ini. Ya tapi kan sebenarnya nggak cocok. Kebetulannya hidungnya mancung. Itu yang membuat dia jadi bintang film. Bukan karena perannya.